Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk melengkapi tugas mata kuliah teknik pengelasan logam, pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan pengujian, beberapa macam pengujian daripada hasil pengelasan. Di sini pengujian dibagi menjadi dua cara, yaitu yang pertama adalah pengujian dengan merusak material atau benda kerja tersebut, yaitu destructive test atau disingkat dengan DT. Pengujian ini adalah pengujian suatu bahan tapi hasil akhirnya bahan tersebut akan cacat atau rusak. Pengujian dengan merusak dilakukan dengan cara merusak benda uji dengan cara pembebanan atau penekanan sampai benda uji tersebut rusak. Dari pengujian ini akan diperoleh sebuah informasi tentang kekuatan dan sifat mekanik benda kerja tersebut atau material tersebut. Dan yang kedua adalah pengujian tanpa merusak atau yang disebut dengan non-destructive test (NDT), yaitu pengujian yang tanpa merusak benda kerja. Pengujian tak merusak untuk produk akhir dilakukan untuk menjamin kualitas juga jaminan tidak ada cacat yang membahayakan penggunanya. Jadi pengujian ini tidak merusak bahan. Ini saya ambil contoh dari pengujian destructive test, yaitu yang pertama adalah pengujian tarik atau tensile strip test. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan tarik dari suatu material. Umumnya tensil dilakukan untuk menguji hasil dari suatu pengelasan yang menggunakan WPS atau kepanjangan dari welding prosedur spesifikasi. Apabila hasil dari uji tariknya sesuai dengan spesifikasi, maka WPS tersebut dapat digunakan secara massal. Jika tidak, maka harus dilakukan pengelasan dari awal kembali. Kriteria kelulusan: apabila hasil dari uji tarik las minimal sama di atas kekuatan material induk, misalnya material dengan kekuatan 70.000 PSI, kemudian hasilnya 71.500.000 PSI, dengan syarat saat patah berada di logam induk bukan di lasan. Oke, selanjutnya kita ke pengujian bengkok atau bending test. Uji lengkung atau bending test merupakan salah satu bentuk pengujian untuk menentukan mutu suatu material secara visual. Selain itu, uji bending digunakan untuk mengukur kekuatan material akibat pembebanan dan kekenyalan hasil sambungan las, baik di well metal maupun di as. Dalam pemberian beban dan penentuan dimensi material, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu untuk yang pertama kekuatan tarik, terus yang kedua komposisi kimia dan struktur mikro terutama kandungan Mn dan C, dan yang ketiga tegangan dulu yield. Berdasarkan posisi pengambilan spesimen, uji bending dibedakan menjadi dua, yaitu transversal bending dan longitudinal bending. Oke, transversal bending. Pada transversal bending ini pengambilan spesimen tegak lurus dengan arah pengelasan berdasarkan arah pembebanan dan lokasi pengamatan. Pengujian transversal bending dibagi menjadi tiga. Yang pertama face bend, yang kedua root bend, yang ketiga seat bend. Oke, yang kita bahas yang pertama yaitu fish bend, bending pada permukaan las. Dikatakan fish bend jika bending dilakukan sehingga permukaan las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan dilakukan pada permukaan las yang mengalami tegangan tarik, apakah timbul retak atau tidak. Jika timbul retak, di manakah letaknya? Apakah di well metal
Hertz atau di function line garis pembatas WM, well metal, dan Hertz. Terus yang kedua yaitu root bend, bending pada akar las. Dikatakan root bend jika bending dilakukan sehingga akar las mengalami tegangan tarik dan dasar las mengalami tegangan tekan. Pengamatan dilakukan pada akar las yang mengalami tegangan tarik, apakah timbul retakan atau tidak. Jika timbul retakan di mana letaknya, apakah di well metal, Hertz, atau di function line. Dan yang terakhir adalah set bend. Dikatakan set bend jika bending dilakukan sehingga sisi las. Pengujian ini dilakukan jika ketebalan material yang dilas lebih besar dari 3/8 inch. Pengamatan dilakukan pada sisi las tersebut, apakah timbul retak atau tidak. Jika timbul retak, di manakah letaknya, apakah di well metal, Hertz, atau di function line. Oke, di sini saya ambil contoh analisa hasil pengujian. Dari sebuah spesimen dengan metode phase bending mengalami cacat pada daerah well metal. Jenis cacatnya yaitu porositas. Dikatakan porositas karena pada cacat tersebut terdapat liang-liang renik atau porosity atau gas. Hal ini disebabkan tertangkapnya gas atau udara dalam proses pengelasan dan ukurannya yaitu 0,11 mm. Terus di samping itu pada daerah well metal juga terdapat cacat yang ukurannya 0,11 mm. Cacat atau retak ini berupa retak longitudinal karena retaknya memanjang dan searah dengan arah pengelasan. Pada pengujian spesimen ini dengan menggunakan metode root bend dinyatakan lulus karena jumlah ukuran cacat dari spesimen tersebut masih dalam kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh ASME. 1. Porosity yaitu yang ditetapkan. Beberapa hal yang dapat menyebabkan cacat pengelasan pada percobaan ini yaitu 1. Porosity yaitu tertangkapnya gas atau udara dalam proses las. Dan yang kedua adalah longitudinal crack yaitu ketidakpaduan linier yang disebabkan karena fraktur kesalahan perlakuan pemanasan. Di sini ada beberapa kriteria kelulusan uji bending, yaitu untuk dapat lulus dari uji bending, maka hasil pengujian harus memenuhi standar ASME sebagai berikut. Yang pertama, keretakan maksimal 3 mm diukur dari segala arah pada permukaan. Dan yang kedua, keretakan maksimal 10 mm dari jumlah semua keretakan terbesar antara 1 mm sampai dengan 3 mm. Dan untuk yang ketiga, keretakan sudut maksimal 6 mm kecuali keretakan berasal dari beberapa jenis retak, maka keretakan maksimal 3 mm. Oke, kita lanjut untuk yang pengujian non-destructive test. Di sini pengujian non-destructive test saya ambil contoh yaitu pengujian dengan menggunakan liquid penetran. Metode liquid penetran test merupakan metode NDT yang paling sederhana dan paling mudah. Metode ini digunakan untuk menemukan cacat di permukaan terbuka dari komponen solid. Cairan ini harus memiliki daya penetran yang baik dan vigositas yang rendah agar dapat masuk pada cacat di permukaan material. Selanjutnya, perbedaan warna penetran dengan latar belakang cukup kontras sesuai inspeksi. Penetran yang tertinggal dibersihkan dengan penetran developer. Oke, hasil uji cairan penetran ditentukan dari dimensi. Jenis indikasi dalam uji ini disebut dengan indikasi relevan atau relevant indication dengan ukuran yang lebih dari 1,5 mm. Sedangkan dari segi bentuk terdapat dua jenis, yaitu linear indicator atau indikasi memanjang dan rounded indication
indikasi melingkar. Rounded indication adalah indikasi yang mempunyai panjang kurang atau sama dengan ukuran lebarnya. Sedangkan linear indication adalah sebuah indikasi yang mempunyai panjang lebih dari 3 kali lebarnya. Hasil uji penetran dinyatakan tidak lulus jika dimensi tidak sesuai dengan syarat keberterimaan yang diatur dalam ASME berikut ini. 1. Ukuran indikasi memanjang lebih dari 1,5 mm linear relevant indication. Yang kedua, ukuran indikasi melingkar dimensinya lebih dari 5 mm rounded relevant indication. Yang ketiga, indikasi melingkar yang berjumlah 4 atau lebih dan berada dalam satu baris dengan jarak antara indikasi dari tepi ke tepi kurang dari 1,5 mm. Dari kelebihan uji penetran ini, yang pertama dapat digunakan untuk semua jenis material logam, plastik, keramik, dan gelas. Yang kedua, tidak merusak spesimen atau material kerja. Dan yang ketiga, pendeteksian cacat tidak terbatas dengan dimensi atau bentuk indikasi. Dan yang keempat adalah murah. Dan kekurangan dari uji penetran ini, yang pertama tidak dapat digunakan untuk material yang berpori dan mempunyai permukaan kasar. Yang kedua, hanya digunakan untuk menguji permukaan material atau pengelasan. Dan yang ketiga, hanya dapat mendeteksi indikasi yang sifatnya terbuka. Oke, kita lanjut untuk yang contoh pengujian NDT yang kedua, yaitu pengujian ultrasonik. Pengujian ultrasonik adalah bentuk lain dari pengujian tanpa merusak. Ini berarti bahwa kita memiliki sistem pengujian tanpa merusak yang khusus. Pada dasarnya dalam pengujian ultrasonik, kita memasukkan getaran ultrasonik ke dalam spesimen. Spesimen kemudian mengubah getaran tersebut dengan beberapa cara. Hasil perubahannya dideteksi oleh sistem pengujian dengan melakukan sebuah inspeksi. Kita mengaplikasikan sistem ke dalam spesimen dan menginterpretasikan hasilnya melalui indikasi defek yang kita peroleh. Di sini macam-macam hasil pengelasan yang dapat terdeteksi melalui UT atau ultrasonik, yaitu yang pertama adalah cacat porositif atau gelembung gas yang disebabkan dari lingkungan yang basah atau lembab, elektroda lembab, arus gapping terlalu tinggi, timbul gas waktu pengelasan, masuk udara ke dalam kolam las, kampu las kotor. Oke, yang selanjutnya yang dapat terindikasi cacat dari pengujian ini adalah pinhole, lubang jarum. Terus yang ketiga adalah surface crack atau retak. Yang keempat ini kurang menyatu, lack of function. Dan yang kelima, slat incluse. Slat incluse ini disebabkan oleh benda kerja yang kotor. Biasanya slat terperangkap di bagian dalam logam las. Prinsip pemeriksaan ultrasonik yang pertama yaitu gelombang ultrasonik disorot pada permukaan dengan garis lurus dan pada percepatan konstan sampai mereka menghadapi permukaan. Yang kedua, pada antar muka permukaan sebagai energi gelombang dipantulkan atau ditransmisikan dapat dideteksi dan memberikan informasi tentang ukuran reflektor. Dan yang ketiga, waktu proses suatu suara dapat diukur dan ini memberikan informasi tentang jarak yang telah melakukan perjalanan suara. Deteksi cacat pada las. Salah satu metode yang paling banyak digunakan pada pengelasan adalah pemeriksaan ultrasonik. Alur las penetrasi penuh dideteksi dengan pemeriksaan berkas sudut gelombang geser. Pemeriksaan sambungan las menggunakan
prob sudut, sambungan las dapat diuji ultrasonik menggunakan teknik prob normal maupun sudut. Pengujian sambungan las memakai prob normal dapat dilakukan jika kampu las digerenda rata atau hasil las digerenda rata. Sementara jika kampu las tidak digerenda, digunakan teknik prob sudut. Untuk men-scan sambungan las, transducer digerak-gerakkan ke depan dan ke belakang seperti ke depan dan ke belakang. Pada setengah jarak skip, berkas suara mengenai dasar plat, dan pada satu jarak skip, berkas akan mengenai atas plat. Jarak skip ditentukan oleh sudut gelombang suara yang memasuki daerah las yang ditentukan oleh sudut Bezier. Setelah jarak skip diketahui, permukaan benda ditandai dengan kapur atau marker spidol lainnya untuk menunjukkan kemana prob harus digerakkan agar diperoleh cakupan menyeluruh pada daerah las. Jarak skip juga akan bertambah jika ketebalan benda uji bertambah besar jika benda uji ketebalannya berbeda. Di sini ada besaran sudut prob yang sesuai untuk pengujian las pada material dengan ketebalan bervariasi. Jika tebal benda bertambah besar, disarankan dipakaikan prob dengan sudut yang lebih kecil. Contoh untuk capping las yang hilang pada kedua sisi dengan ketebalan plat 0,2 sampai 0,6, dia menggunakan sudut prob sebesar 80 derajat. Jarak skipnya 2,2 sampai 6,6 inch. Yang selanjutnya untuk 0,6 sampai 1,2 inch, jarak sudut probnya 70 derajat. Jarak skipnya 3,2 sampai dengan 6,6 inch. Dan yang ketiga 2,4 dan sampai seterusnya menggunakan sudut prob sebesar 45 derajat. Jarak skipnya 4,8 dan di atasnya. Dan yang selanjutnya untuk capping las yang tidak dihilangkan, untuk ketebalan plat 0,2 sampai 0,8 inch, sudut probnya menggunakan 80 derajat dan jarak skipnya 2,2 sampai 8,8 inch. Dan selanjutnya 0,8 sampai dengan 1,6 inch menggunakan sudut prob 70 derajat. Jarak skipnya 4,4 sampai dengan 8,8 inch. Dan selanjutnya 1,6 sampai di atasnya menggunakan sudut prob sebesar 60 derajat. Jarak skipnya 5,6 dan di atasnya. Oke, kelebihan dari pengujian ini, metode ultrasonik memiliki penetrasi yang lebih dalam daripada metode yang lainnya untuk mendeteksi cacat pada material yang diuji. Yang kedua, metode ini juga bisa digunakan untuk mengukur tebal material atau objek. Intinya bukan hanya untuk pengujian hasil pengelasan, dia juga untuk thickness dan hardness dan lain-lainnya. Yang ketiga, hasil pengujian langsung terekam oleh layar CRT sehingga data hasil pengujian bisa langsung diterima. Keempat, mempunyai kekuatan penetrasi yang tinggi sehingga bisa digunakan pada material dengan ketebalan sampai 6 meter. Tergantung dari sensitivitas alatnya. Yang kelima, memiliki sensitivitas tinggi sehingga bisa mendeteksi cacat yang sangat kecil. Yang keenam, memiliki akurasi yang lebih baik dari metode NDT lainnya dalam menentukan posisi, orientasi, ukuran, dan bentuk cacat internal. Yang ketujuh, hanya membutuhkan satu permukaan yang dapat diakses. Yang kedelapan, tidak berbahaya bagi operator dan orang di sekitarnya. Yang ke-9, outputnya bisa diproses dengan komputer untuk mengetahui karakteristik cacat dan untuk menentukan sifat-sifat material. Kelemahan dari uji ultrasonik
ini sendiri adalah satu, sangat berisiko jika digunakan untuk material atau objek yang sangat tipis. Yang kedua, butuh keahlian khusus untuk membaca data yang ada di layar CRT. Yang ketiga, kekasaran pada permukaan sangat berpengaruh. Hasil inspeksi sehingga lapisan permukaan juga harus diteliti terlebih dahulu. Dan yang kelima, hasil tidak dapat didokumentasikan. Yang keenam, bagian yang tidak rata, ketidakteraturan bentuk, komponen yang sangat kecil atau sangat tipis, atau yang tidak homogen, sulit diinspeksi. Dan yang kedelapan, dibutuhkan comline atau transducer ultrasonik dengan bagian yang sedang diinspeksi. Dan yang ke-8 kalau nggak salah ini ya, dibutuhkan referensi standar untuk pengalibrasian dan untuk mengetahui karakteristik cacat. Oke, untuk ini contoh uji radiografi yang selanjutnya, yaitu dia juga termasuk dari NDT, non destructive test. Dia pengujian yang tanpa merusak. Oke, uji radiografi pada dasarnya adalah pengujian penyinaran. Contoh uji dengan sinar bertenaga tinggi seperti sinar X dan sinar Y yang dapat menembus logam. Pengujian ini bertujuan untuk mendeteksi indikasi-indikasi di dalam bahan seperti indikasi akibat tuangan, pengelasan, dan lain-lainnya. Metode pengujian les ini yaitu sinar-sinar elektromagnetik, sinar X dan sinar Y, ditembuskan kepada bahan lalu direkam dalam film khusus. Dari hasil rekaman film akan dapat diamati discontinuities bahan yang juga dapat diperoleh hasil rekamnya yang permanen. Sumber radiografi yang pertama adalah sumber X atau X-ray. X-ray dapat dihasilkan dengan menumbuhkan elektron yang dilepas oleh katoda pada anoda di dalam suatu tabung hampa udara. Sifat-sifat sinar X yang dihasilkan sangat tergantung pada tegangan dan arus dari tabung. Makin tinggi tegangannya, makin besar daya tembus dari sinar X yang dihasilkan. Sedangkan arus tabung yang besar akan mempertinggi intensitas sinar X. Spektrum sinar X yang dihasilkan akan mempunyai intensitas. Spektra dengan intensitas melonjak yang diberikan tanda Ka atau Kb dinamakan radiasi monokromatik atau radiasi karakteristik. Sinar yang dihasilkan dengan tegangan rendah biasanya tidak mempunyai radiasi karakteristik yang disebut dengan radiasi putih. Untuk yang B yaitu sinar Y-ray, unsur-unsur tidak stabil yang juga disebut radioisotop dalam proses menuju kestabilannya akan memancarkan gelombang elektromagnet yang dinamakan sinar Y. Karena pemancarannya ini, maka radioisotop makin lama makin lemah. Waktu yang dijalani sehingga kekuatan penyinarannya menjadi setengahnya disebut waktu setengah umur. Untuk keperluan pengujian tidak merusak dengan sendirinya harus menggunakan radioisotop yang mempunyai waktu setengah umur beberapa hari. Dalam hal ini biasanya digunakan isotop-isotop cesium, Cs, iridium, Ir, atau thulium, Tm. Karena radioisotop selalu memancarkan sinar Y, maka apabila tidak dipakai harus disimpan dalam tabung pelindung yang terbuat dari timbal dan paduan wolfram. Pemancaran sinar Y dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu pemancaran satu arah yang dilakukan dengan membuka tutup tabung pelindung, pemancaran silinder yang dilakukan dengan membuka pelindung dinding tabung, dan pemancaran ke segala arah dengan melakukan radioisotop pada tempat yang telah dipilih tanpa memakai tabung pelindung. Salah satu alat yang digunakan dalam pengujian radiografi adalah film. Film berfungsi untuk merekam gambar benda uji yang diperiksa. Bahan dasar film tersebut
dari bahan sejenis plastik transparan yaitu selulosa aseta yang mempunyai sifat fleksibel, ringan, tidak mudah pecah, dan tembus cahaya. Kedua permukaan dilapisi suatu emulsi gelatin yang mengandung penyenyawa AgBr perak bromida untuk melindungi lapisan emulsi agar tidak cepat rusak, maka di atas dilapisi lagi dengan gelatin. Proses kerja dari radiografi, radiofilm AgBr, interaksi elektron yang dihasilkan screen mempengaruhi emulsi dan stereonisasi logam AgBr, bayangan Chatan, proses film developer bayangan hitam. Fixer adalah larutan asam yang berfungsi untuk melarutkan senyawa AgBr yang belum terkena cahaya dan untuk memperkuat dan mempertajam gambar hasil proses developer. Uji kinerja juru las dan operator las dengan radiolas dapat dirangkai ujian hasil dalam rakitan uji harus dinilai tidak dapat diterima bila radiografi menunjukkan ketidaksempurnaan dalam akses batas yang ditentukan di bawah ini. Yang pertama, A. Indikasi linier. Semua jenis retakan atau zona peleburan atau penetrasi yang tidak lengkap, setiap inklusi terak memanjang yang memiliki panjang lebih dari 1/8 inch atau 32 mili untuk sampai dengan 3,8 atau 10 mili inklusif. Yang kedua adalah 1/3 sampai dengan 3/8 10 mili hingga 2/4 atau 57 mili inklusif. Dan yang ketiga adalah 3/4 19 mili lebih dari 2/4 57 mm inklusif. Setiap kelompok inklusif terak dalam garis yang memiliki panjang agregat lebih besar dari dalam sepanjang 2T, kecuali jika jarak antara ketidaksempurnaan berturut-turut melebihi 6L, di mana L adalah panjang ketidaksempurnaan terpanjang pada kelompok. Oke, yang kedua adalah indikasi pembulatan. Indikasi pembulatan, dimensi permissible maksimum untuk indikasi bulat harus 20% dari T atau 1/8 3,2 mili, mana yang lebih kecil untuk lasan pada material dengan ketebalan kurang dari 1/8 atau 3,2 mm. Jumlah maksimum indikasi pembulatan yang dapat diterima tidak boleh melebihi panjang lasan 2 inch A 6 inch atau 152 mm. Jumlah indikasi pembulatan yang lebih sedikit harus diizinkan dalam las yang panjang kurang dari 6 inch untuk lasan pada bahan dengan ketebalan 1/8 atau lebih besar. Dalam lampiran mewakili jenis maksimum yang dapat diterima indikasi bulat yang diilustrasikan secara tidak khas melompok, berbagai macam dan konfigurasi tersebar secara acak. Indikasi bulat dengan diameter maksimum kurang dari 1/32 inch 0,8 mm tidak boleh dipertimbangkan dalam penerimaan radiografi dari tukang las dan operator pengelas dalam rentang ketebalan material ini. Di sini ada persyaratan untuk dari ASME, persyaratan density yaitu Z-ray sama dengan 2 sampai dengan 4, X-ray sama dengan 1,8 sampai dengan 4, variasi density sama dengan min 15% sampai dengan plus 30%. Apabila DEVI sama dengan 1,7, maka 1,78 dikali 0,8 sama dengan 1,513. Dan jika 1,78 dikali 1,3, maka hasilnya 2,3
2,314. 1,53 tidak dipakai karena X-ray minimal 1,8, maka diganti dari 1,53 menjadi 1,8 sehingga density 1,8 sampai dengan 2,314. Oke, demikian yang bisa saya presentasikan untuk melengkapi tugas mata kuliah Teknik Pengelasan Logam. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.